saya, Andre Vincent Wenas. Kita mau bicara seputar politik dinasti dan dinasti politik. Ini dua terminologi yang sering dikacaukan. Nah, di dalam peta perpolitikan Indonesia ini, dua kata ini sangat akrab ya. Jadi kita tahu penguasa-penguasa atau pejabat-pejabat itu seringkali melakukan praktek politik praktisnya itu secara turun-temurun juga, atau ada program warisan jabatan atau warisan kekuasaan. Nah, bagaimana kita menilik ini secara lebih proporsional ya. Jadi saya ingin membedakan antara dinasti politik dan politik dinasti supaya terminologi ini juga jelas sehingga kita melakukan analisa politiknya lebih proper begitu. Nah, saya ingat beberapa waktu lalu saya juga pernah menulis artikel tentang ini. Nah, kita akan angkat lagi, kemudian melihat relevansinya pada peta perpolitikan kita saat ini. Waktu itu judul artikelnya adalah Dinasti Politik dan Politik Dinasti. Ini perlunya literasi publik. Begini, kita mulai dengan sebuah satire ya, yang berbunyi, "Dumb politicians are not the problem. The problem is the dumb people that keep voting for them." Begitu bunyi sebuah nasihat berdada satire. Terjemahan bebasnya kira-kira masalahnya bukan politisinya yang bego, tapi para pemilihnya yang blow on lantaran gak kapok-kapok milih dia lagi, dia lagi-lagi dia. Sudah tahu partai itu gak komit, dipilih lagi. Yang entah orangnya atau partainya. Dinasti politik, kita mulai dari situ ya, pengertian dinasti politik. Misalnya keluarga Kennedy di Amerika Serikat dikenal dan dicatat sejarah sebagai suatu dinasti politik, the Kennedy Clan. Mulai dari Patrick Joseph Kennedy tahun 1884, setelah 35 tahun bermigrasi dari Irlandia, ia menjadi anggota legislatif di Massachusetts. Lalu dunia juga mengenal Rose Fitzgerald Kennedy, sang matriark yang mempersiapkan mental intelektual anak-anaknya untuk mampu terjun dalam pelayanan di dunia politik. Banyak sekali pengorbanan yang dikontribusikan keluarga ini demi demokrasi dan kemajuan bangsa Amerika Serikat. Bahkan sampai nyawa anaknya pun melayang. Nama keluarga Kennedy atau The Kennedy Clan ini jadi harum. Sejarahlah yang mencatat dengan tinta emas The Kennedy Clan ini sebagai suatu dinasti politik. Gelar atau predikat itu diperoleh lantaran prestasi dan sumbangsihnya dalam kancah perpolitikan. Nah, kalau politik dinasti, nah ini kita mau bicara soal politik dinasti. Tadi dinasti politik, sekarang politik dinasti. Yang ini adalah bentuk nepotisme sempurna di Banten dulu misalnya. Bahkan sampai sekarang ada keluarga besar Casan Sokip. Ini kelompok Rau disebutnya. Dalam suatu periode yang sama, banyak anggota keluarga ini mengangkangi berbagai jabatan di Provinsi Banten. Ini hasil penelitian seorang researcher atau penelitian dari LIPI, Ibu Dini Suryani, pernah mendata Ratu Atut Cosiah itu anak, Ratu Tatu Casanah itu anak, Airin Rahmidiani itu menantu, Andika Hazrumi itu cucu, Andiara Aprilia Hikmat itu cucu, Tubagus Khairul Zaman itu anak, Heriani Yuhana itu istri kelima, Ratna Komalasari itu istri keenam, Ratu Ella Nurlela keponakan, Adek Rosi Khairunisa cucu menantu, Tanto Warsono Arban tuh cucu menantu, Aden Abdul Khalik itu menantu. Banyak sekali. Mereka-mereka ini semua ada di posisi eksekutif maupun legislatif. Nah, menurut Ibu Dini ini daftar panjang ini masih bisa diteruskan jika menghitung mereka yang duduk di fungsionaris partai Golkar mereka itu, maupun ormas serta kadin daerah. Ratu Atut Cosiah akhirnya masuk penjara karena kasus korupsi. Sahabat, Banten itu cuma contoh soal. Politik dinasti juga banyak terjadi di berbagai daerah. Sebut saja di antaranya Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Madura, dan lain-lain. Baik di level provinsi maupun kabupaten kota. Sahabat, dengan dua studi kasus keluarga ini bisalah kita merasakan perbedaannya antara dinasti politik versus politik dinasti.
Karena memang tidak ada larangan undang-undang untuk setiap warga negara ikut dalam kontestasi politik. Yang tersisa hanyalah soal kepatutan, soal akhlak atau etika politik, dan akhirnya kembali ke masyarakat sendiri. Jadilah pemilih yang cerdas. Dan dari masyarakat mesti ada organisasi civil society yang secara konsisten membantu masyarakat meningkatkan literasi politik mereka. Kalau tidak, yang terjadi seperti di banyak daerah di mana keluarga yang menerapkan praktek politik dinasti ini terus terpilih dalam pileg maupun pilkada, meskipun kasus korupsi yang melanda anggota keluarganya yang duduk sebagai pejabat publik sudah terbongkar dan diketahui publik. Ini konyol sekali. Secara substantif memang tidak ada larangan untuk anggota keluarga sebagai warga negara dewasa untuk ikut dalam kontestasi pemilu, pilpres, pileg, maupun pilkada. Hanya saja ekses negatifnya yang perlu dicegah. Di sini literasi politik rakyat yang mesti dikedepankan. Proses konsientisasi publik ini bukan jalan yang mudah, namun sangat perlu, bahkan imperatif. Politik dinasti sangat berisiko mengaburkan, bahkan menafikan fungsi check and balances dalam jalannya roda pemerintahan. Kita bakal sulit mengharapkan seorang anggota dewan mengkritisi anggota keluarganya atau anggota partainya yang duduk di eksekutif maupun yudikatif lantaran ada hubungan kekerabatan. Beberapa cara yang bisa ditempuh, terutama pendekatan sistem dan juga pembangunan manusianya, moral. Pastikan sistem politik elektoralnya transparan, mulai proses rekrutmen kandidat sampai pemilihan. Sahabat, politik anggarannya juga harus terbuka. Ini soal dana publik, bukan uang nenek moyang sendiri. Kerja badan anggaran atau banggar untuk menyusun APBN di tingkat nasional maupun APBD di 500-an lebih provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia harus terbuka untuk dipelototi publik. Transparansinya sejak perencanaan program musrenbang sampai pengesahan dan pengelolaannya. Dengan teknologi informasi sekarang, setiap fase dalam proses penganggaran bisa diunggah di laman atau website resmi Pemda masing-masing, dan rakyat luas bisa ikut mencermati, mengkritisi, dan memberi saran-saran secara terbuka. Mekanisme lelang jabatan misalnya untuk posisi-posisi di pemerintahan, basisnya adalah kompetensi dan kinerjanya dipantau serta dievaluasi secara terbuka dan berkala. Fungsi Inspektorat Jenderal di setiap lembaga pemerintahan janganlah impoten seperti sekarang ini. Perbaiki strukturnya dan fungsikan secara optimal. Pembuktian terbalik harta kekayaan pejabat juga bisa diterapkan. Literasi publik menjadi penting lewat berbagai wacana atau diskursus publik di media massa, media sosial, kelompok diskusi, opinion leaders, dan banyak cara lainnya. Harapannya, media massa atau pers juga tidak terkooptasi oleh kekuasaan, sehingga ia cuma jadi corong humas atau sekedar mesin propaganda yang malah ikut mengaburkan realitas politik yang sesungguhnya terjadi. Para cendekiawan sekarang atau mereka yang mengaku intelektual agar terus kritis dan tidak cuma mengejar jabatan, misalnya jadi guru besar, rektor, dekan, untuk kemudian malah melacurkan diri dan menjadi abdi dalam keraton penguasa. Atau juga terkooptasi dalam korporasi bisnis. Biasanya bangga jadi komisaris perusahaan. Lalu diam dan tidak ada karya ilmiah lagi dan jadi semacam advokat dari konspirasi penguasa, pengusaha. Maka kenali kandidatnya. Jejak karir politik, karya dan pendidikannya mesti ditelusuri cermat. Akhlak atau moralitas yang teruji dalam perjalanan karirnya perlu dipertimbangkan. Jangan memilih mantan napi koruptor. Kita tidak mau memperkerjakan maling sebagai satpam untuk jaga rumah kita. Akhir-akhir ini kita mengikuti berita bahwa putra dan menantu Presiden Jokowi pun ikut mencalonkan diri dalam pilkada. Tidak ada masalah. Ikuti saja proses rekrutmen politik secara transparan dan profesional. Paparkan rencana program pembangunan disertai komitmen transparansi anggarannya. Seperti dicontohkan Ahok, transparansi anggaran secara rinci,
sampai harga satuan atau komponen, mulai dari perencanaan, pembahasan yang terbuka, pengesahan, dan pengelolaan atau penggunaan dana publiknya. Akhirnya kita berharap semoga di Indonesia kita punya keluarga-keluarga yang bisa juga membangun kader-kader politik untuk jadi pelayan publik yang terhormat sebagai suatu dinasti politik yang hebat, demi melawan mereka yang mempraktekkan politik dinasti yang gelap, oportunis, dan tamak. Tahun 2020 ada 270-an daerah yang melakukan pilkada. Artinya ada 540 orang yang bakal jadi kepala dan wakilnya di berbagai daerah. Sudah lewat ya. Kemudian tahun 2024 nanti, sebentar lagi ini, bakal ada 540-an lebih daerah yang menyelenggarakan pilkada. Sekaligus juga ada pileg dan pilpres. Wow, ini sebuah hajatan politik besar bagi bangsa Indonesia. Sahabat, peristiwa ini penting sekali dan akan menentukan konstelasi politik bangsa. Artinya menentukan juga masa depan nasib anak cucu kita. Keadaan bangsa seperti apa yang akan kita wariskan. Jangan sampai tampuk pemerintahan jatuh lagi ke tangan mereka yang memainkan politik dinasti alias nepotisme tanpa rasa malu. Mereka jelas oportunistik, egosentrik, tamak, dan koruptif. Maka kita hanya menghimbau sebagai penutup, sekali lagi, transparansi, gencarkan literasi politik, dan jadilah pemilih yang cerdas. Ingat, SDM unggul, Indonesia maju. Demikian catatan singkat saya mengenai dinasti politik dan politik dinasti. Bagaimana bedanya? Untuk itu kita perlu literasi publik memahaminya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.